Penolakan. Siapa di sini yang pengen banget ditolak? Entah ditolak ngelamar kerjaan, ditolak pas lagi deketin cewek, ditolak pas lagi mau masuk ke tongkrongan-tongkrongan yang baru. Pasti menurut gua nggak akan lah ada namanya orang yang pengen ditolak. Cuma orang aneh yang bilang bahwa gue suka akan penolakan. Cuma orang aneh. Nah, di video ini gue pengen nge-share pengalaman gue soal seberapa banyak gue mengalami penolakan dan seberapa pengaruhnya penolakan itu terhadap mental health gue dan apa yang akhirnya bisa bikin gue jadi seperti sekarang dengan semua penolakan-penolakan yang udah gue terima dari dulu. Entah penolakan dalam keluarga, dalam lingkungan pertemanan, di lingkungan sekolah, penolakan yang terjadi di pas gue ngejar-ngejar cewek ya. For information, gue ditolak 10 cewek dari zaman gue SMP sampai gue kuliah. Itu udah 10 cewek yang gue tembak ditolak semua. Aduh gila deh pokoknya. Jadi selamat datang di channel YouTube gue, nama gue Edo. Dan di video kali ini gue pengen nge-share pengalaman gue soal penolakan. Seperti yang tadi gue udah bilang. Ya kalau lo suka dengan video-video yang kayak gini, kalian boleh subscribe. Kalau nggak suka juga lewatin aja nggak apa-apa. Gue juga pengen ngasih tau lo kalau belakangan gue lagi aktif di TikTok. Udah mencapai 1000 lebih followers. Thank you so much. Jadi buat kalian yang pengen nonton TikTok gue, langsung bisa klik link di deskripsi. Gue juga punya podcast, kalau kalian tertarik pengen dengerin silahkan. Gue juga nge-share soal pengalaman hidup gue dan juga gue dengerin cerita-cerita dari kalian dan juga dari teman-teman gue. Oke, jadi langsung aja gue mau ceritain soal pengalaman gue mengalami penolakan di lingkungan keluarga. Jadi kayak gini, gue itu lahir di lingkungan keluarga yang biasa-biasa aja taraf ekonominya. Dalam arti dibilang kaya nggak biasa aja, dibilang miskin juga ya kita masih bisa makan gitu. Nah, tapi gue dididik dengan cara yang cukup keras. Dalam arti, untuk gue mendapatkan sesuatu, gue nggak bisa serta-merta tinggal minta. Kayak, "Pa, aku mau beli ini, Ma, aku mau beli ini." Nggak bisa. Lu tuh harus kerja keras dulu, membuktikan sesuatu, baru lo akhirnya bisa dapet. Contoh, paling simple banget. Lu nilai ujian harus bagus, lo harus belajar benar, baru lo bisa dibeli sesuatu. Oke? Itu kan perjanjiannya. Tapi yang terjadi kadang, ada di beberapa lingkungan keluarga yang ketika sang kakak peraturannya A, sang adik peraturannya bisa B. Sehingga kan akhirnya menimbulkan kecemburuan. Nah, gua untungnya waktu itu melakukan inner child, dalam arti gua mengingat memori-memori gue ketika masa kecil yang gua alami seperti apa. Di tengah gue berusaha untuk self-healing. Kayak gue belum pernah bahas soal inner child ya di YouTube gue. Ntar deh coba kalau misalkan gue cek, kalau belum gue bahas. Jadi gue mengingat-ingat kejadian di masa lalu yang kayaknya tuh masih membekas atau menyakiti hati gue, yang belum beres, yang sampai detik ini lagi coba gue selesaikan. Dan untungnya kemarin udah gue bereskan. Jadi gue mengingat bahwa gue dulu tuh sempet minta sesuatu yang sebenarnya nggak sebanyak yang diminta sama saudara-saudara gue. Waktu itu gue inget banget, gue cuma pengen minta kacamata. Kan dulu tuh gue kacamata bulat tuh ya. Gue meminta kacamata kotak tapi frame setengah. Ingat nggak? Dulu zaman-zaman gue SMP kayaknya 2000 berapa ya, gue lupa dah tuh. Pokoknya lagi ngetren tuh kacamata kotak, frame-nya setengah. Kalau kita ngomongnya kacamata Afgan dulu. Itu keren kan? Gue minta, susah banget setengah mati sampai berantem deh. Habis itu gue minta lagi soal handphone. Gue minta ganti handphone. Dari handphone biasa ke handphone BlackBerry. Dari yang awalnya gue minta marah-marah, mohon-mohon, sampai akhirnya gue udah nggak mood. Sampai akhirnya bokap gue inget nawarin ke gue, mau gak ganti BlackBerry? Gue udah nggak mau, karena gue udah capek gitu. Kayak ya udahlah, males gue berdebat cuma masalah kayak gini, berantem cuma masalah kayak gini. Akhirnya gue udah nggak mau. Nah, next gue mengalami penolakan dari lingkungan pertemanan gue. Dalam arti, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, gue itu tipikal orang yang emang suka rame aja. Suka rame, jadi badut, kadang mungkin suka ceng-cengin orang. Nah, ketika di lingkungan SD gue itu nggak masuk tuh jokesnya. Jadi mereka mikirnya gue menghina mereka. Padahal sebenarnya kan enggak. Nah, setelah kejadian itu, gue sama sekali nggak ada temen yang mau kayak istilahnya kalau zaman sekarang nongkrong bareng tuh nggak ada tuh pas gue SD. Nah, ketika gue masuk SMP, gue ketemu teman-teman baru, gue jadi mengubah attitude gue, sikap gue. Tadinya gue rame, gue jadi diem. Karena gue membaca dulu nih, kira-kira lingkungan SMP gue yang baru nih akan menerima gue nggak? Akhirnya gue menjadi orang lain. Sebulan tuh gue inget banget, gue jadi diem, sok cool, jadi kayak nerd-nerd gitu. Malah gue juga nggak dapet temen di situ. Malah orang lihat gue aneh. Akhirnya setelah sebulan yang penuh dengan mimpi buruk itu ya,
gue akhirnya berubah menjadi diri gue apa adanya, yang rame, yang suka ngejokes, yang memang welcome lah sama orang. Dan untungnya diterima. Dan di situ gue dapet pelajaran bahwa sebenarnya ketika lo mengalami penolakan, itu bukan elunya yang salah. Bisa jadi elunya yang salah. Of course, lo harus selalu mengkoreksi diri lo dulu, oke? Tapi nggak selalu seperti itu. Kadang lo itu cuma ada di lingkungan yang salah aja. Lingkungan yang nggak tepat sama personality lo gitu. Nah, ketika gue SMP, gue dapet banyak temen. Nah, ketika gue SMA, gue pindah sekolah lagi cuy. Ke sekolah yang persaingannya gila banget, men. Ketika gue SMP kan orangnya bener-bener friendly ya, maksudnya ya kita istilahnya kalau nilai tuh kita nilai bagus bareng, kita susah diajarin gitu kan. Nah, ketika gue ada di lingkungan SMA yang penuh dengan persaingan gila itu, gue mikir kayak, waduh ini sih gue gak bakal dapat temen nih, karena gue dari lingkungan yang bener-bener rame, tiba-tiba saling lingkungan yang saling bergandengan tangan lah istilahnya. Gue masuk ke lingkungan yang penuh persaingan dan itu bikin gue gila. Dan setelah itu tuh gue jadi ngerasa kayak aduh kayak gue lah masuk ke lingkungan yang salah lagi. Gue sampai hampir pindah sekolah dan akhirnya untungnya ketika gue naik ke kelas 2 SMA, gue ketemu segelintir teman-teman yang punya istilahnya tuh frekuensi ngobrol yang sama kayak gue. Akhirnya gue ketemu mereka-mereka yang jumlahnya mungkin nggak banyak, cuma 3-4 orang, tapi mereka itu benar-benar bisa bikin istilahnya kayak bisa fulfill my jokes gitu. Kayak kita bisa tukar obrolan, kadang kita bisa serius, kadang kita bisa bercanda, jadi enak gitu obrolannya. Setelah itu singkat cerita gue masuk ke perkuliahan. Nah itu tuh istilahnya dari zaman gue sekolah sampai kuliah itu gue banyak banget ditolak cewek. Jadi kayak gue ngerasa kayak aduh kayaknya gue kacau nih. Gue sampai satu titik di mana gue nggak mau cari cewek dulu. Gue pengen membangun karir, cari temen sukses. Sampailah ketika gue kuliah akhirnya gue bisa punya pacar. Dan ketika gue harus putus pun juga gue diputusin dengan cara yang tidak gue sangka-sangka. Dan di situ akhirnya gue ngerasa kayak apa yang gue berikan ke lu selama ini ternyata nggak cukup ya untuk bikin lo stay sama gue. Akhirnya gue kembali lagi tuh berpikir soal kayaknya gue sebenarnya berharga atau enggak sih? Gue tuh sebenarnya bisa bikin semua orang seneng nggak sih? Nah akhirnya di setengah pemikiran gue soal seberapa pantaskah diri gue buat jadi manusia, gue mikir kayaknya yang salah tuh bukan gue deh. Sepenuhnya bukan salah gue. Kayak oke lah ada beberapa poin di mana gue kurang tepat gitu, salah. Tapi bukan sepenuhnya salah gue. Gue nggak boleh menghukum diri gue sebegitu dalamnya gitu. Bahwa lo sebenarnya masih punya kok orang-orang yang sebenarnya sayang sama lo, yang peduli sama lo. Cuma mereka nggak ngomong aja. Mereka nggak ngomong, mereka nggak ngasih tahu dengan banyak alasan yang mereka punya. Entah mereka takut guanya jadi besar kepala, tersinggung mungkin, atau apa yang kita nggak pernah tahu. Apa alasan mereka yang membuat mereka menolak kehadiran kita, meninggalkan kita, yang membuat kita ngerasa bahwa kita ini sendirian. Sebenarnya enggak. Mereka itu cuman nggak secara langsung menunjukkan kehadiran mereka ke kita. Makanya kenapa di awal-awal gue bikin YouTube ini, gue bener-bener sering kali bilang bahwa lo harus bener-bener bisa mencintai diri lo sendiri dulu. Itu yang paling penting, bahwa lo itu berharga, lo itu punya kekuatan, punya poin plus yang memang nggak harus semua orang tahu, nggak harus semua orang lihat. Mereka bukannya jahat sama lu, mereka nggak bisa lihat aja. Mereka semua yang ninggalin elu, mereka semua yang meremehkan elu, merendahkan elu, karena mereka nggak ngelihat potensi yang lo punya. Kan sering kan lo lihat bahwa ketika lo lagi susah, orang nggak kenal lo siapa. Tapi ketika lo udah naik, udah tinggi, udah berhasil, udah sukses, orang langsung bilang, wih temen gua tuh dulu. Temen dari mana? Ketika gua butuh lo kemana? Nah, sering kan lo pasti ngalamin lah hal kayak gitu. Nah, menurut gua ya, mending ketika lo lagi ada di tahap sekarang dimana lo ngerasa sendiri, lo ngerasa sepi, fokus ke diri lo sendiri aja. Cari memang hal-hal yang bisa bikin lo happy, bikin lo ngerasa kayak dalam tanda petik bergairah ya dalam menjalani hidup. Kayak ngelakuin hobi lo, pekerjaan lo. Lo lagi ngeplay kerjaan di zaman sekarang COVID lagi susah, gue paham. Tapi gue juga pernah ngelewati fase itu dimana gue dari awal excited buat ngelamar kerja, sampai akhirnya gue ngerasa kayak bodo amat lah nih kerjaan apa, gue apply, gue nggak tahu tuh ya kerjaan apa. Sampai akhirnya gue udah kepikiran soal lamaran, tiba-tiba ada aja yang email gue, ada yang WhatsApp gue, ada yang telepon gue, suruh untuk interview, dan akhirnya gue bisa keterima. Jadi kayak gue ngerasa ya di hidup ini tuh kayak ya udah lu nothing tulus aja, lu give your best aja udah. Karena selain gue kuliah, bikin konten, kerja waktu itu juga ngantor, gue juga sempet ikut beberapa casting gitu kan, casting presenter, casting iklan, dan itu bener-bener ditolak. Dan prosesnya itu bener-bener kalau bisa dibilang mantap dah, panas-panasan, macet-macetan, sampai udah kumuh.
gue harus makeover lagi segala macem, belum tentu keterima juga. Jadi memang gue ngeliat bahwa ketika lo masih muda, habisin semua jatah gagal yang lo punya, jatah penolakan yang lo punya. Jadi ketika udah saatnya usia lo udah mateng, lo akan ngeliat bahwa oh ternyata dulu gue punya cita-cita yang kayak gini ya, yang kayak oh ternyata ditolak itu nggak seburuk yang gue sangka gitu, ditolak itu nggak sejelek yang gue kira. Bahwa ketika lo sakit hati ditolak wajar, manusia kecewa, manusia sedih, manusia marah wajar karena itu emosi. Oke, tapi setelah lo ngerasain fase itu, lo harus senyum lagi, lo harus bangkit lagi. Bahwa memang dunia ini belum berakhir dengan lo ditolak. Masih banyak kok semua peluang-peluang yang bisa lo ciptakan buat diri lo sendiri. Asal lo mau bangkit lagi, lo mau berusaha lagi. Karena menurut gue, sampai sekarang ya, gue masih tetap percaya bahwa proses tuh nggak akan mengkhianati hasil, beneran. Meskipun gue nggak selalu sering nge-share soal keberhasilan gue, karena menurut gue, ya gue pengen itu cuma yang tahu orang terdekat gue aja gitu. Gue pengen tetap menjadi orang yang seperti ini, yang memang mendengarkan cerita-cerita dari kalian, lagi sendiri, lagi galau, yang gak punya tempat ngobrol. Gue pengen jadi orang yang seperti itu, yang bisa kalian percaya untuk ya kita ngobrol secara virtual gitulah kalau menurut gue sih. Jadi itu aja untuk video kali ini. Next gue pengen bahas video yang lain lagi. Kalau kalian pengen request mau bahas topik apa, kalian bisa langsung komen aja, atau kalian mau nanya-nanya gampang boleh. Thank you so much udah nonton video ini sampai habis. Subscribe, like kalau kalian suka, enggak juga nggak apa-apa. Gue Eduardo Adam signing off. Remember we only live once, so spread love and stay positive. Bye.